Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Akila Saya Aina. dari bidang ekonomi. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Hubungan Polusi Udara terhadap Harga Saham Indonesia. Yang pertama adalah abstrak. Kata kunci dari penelitiannya ada 3, yaitu polusi udara, harga saham Indonesia, dan stabilitas ekonomi. Karena dampak negatif polusi udara bagi lingkungan yang mana akan berpengaruh langsung pada perekonomian, yang salah satunya berdampak langsung pada fluktuasi harga saham yang dipengaruhi oleh investor, yang mana cuaca memegang kendali kuat keputusan para investor. Yang kedua adalah latar belakang. Latar belakang definisinya ada 3 poin. Yang pertama adalah polusi udara yang menjadi masalah serius di Indonesia. Yang kemudian adalah kualitas udara buruk di lingkungan. Karena menurut penelitian dilakukan oleh Dr. Vivian, seorang ahli epidemiologi, mengatakan bahwa polusi udara yang buruk ini dapat berpengaruh pada kesehatan seperti meningkatkan peradangan, kemudian meningkatkan stres oksidatif, dan tentu saja terhadap psikologi atau mental seseorang. Dan kemudian sehingga menciptakan sentimen negatif bagi sebuah perusahaan dan investor karena kualitas lingkungan yang buruk ini berpengaruh terhadap operasionalnya berjalannya atau operasional sebuah perusahaan. Dan terakhir adalah penurunan harga saham yang dipengaruhi langsung oleh keputusan para investor. Selanjutnya ada perumusan masalah. Perumusan masalah ada 3 poin. Pertama, bagaimana polusi udara Indonesia di tahun 2015 sampai 2022. Selanjutnya ada bagaimana harga saham Indonesia di tahun 2015 hingga 2022. Dan terakhir, bagaimana hubungan antara polusi udara dan harga saham Indonesia. Selanjutnya ada studi pustaka. Yang pertama, kualitas udara. Kualitas udara merupakan kadar kandungan udara berdasarkan konsentrasi polutan. Indeks kualitas udara atau IKU sebagai gambaran atau nilai transformasi indikator individual polusi udara yang saling berhubungan. Selanjutnya ada predikat bagi kualitas udara. Yang pertama, predikat sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, sangat kurang baik, dan waspada. Lalu ada pasar modal. Pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Ada indeks harga saham gabungan atau IHSG. IHSG adalah pergerakan harga saham secara umum yang tercatat di bursa efek yang menjadi acuan tentang perkembangan kegiatan di pasar modal. Selanjutnya adalah faktor pengaruh saham. Dikatakan dari Februari tahun 2011, faktor pengaruh saham ini terdiri dari internal, meliputi keadaan para emiten, seperti pembagian dividen, perubahan strategi dalam rapat, dan tentu saja suasana hati para investor, karena keputusan yang diambil oleh para investor ini melihat keadaan perusahaannya dan melihat keadaan di luarnya seperti politik, sosial, lingkungan, dan tentu saja ekonomi secara global. Metodologi penelitian digunakan adalah kuantitatif, yaitu metodologi penelitian yang berlandaskan data konkret dan berupa angka-angka, kemudian diukur menggunakan statistik. Yang kedua adalah correlation coefficient atau ukuran statistik yang mengukur hubungan antara dua variabel, yaitu variabel X, polusi, dan variabel Y, harga saham. Selanjutnya ada hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Pertama, ada nilai indeks kualitas udara nasional. Jadi, data ini tuh kita ambil rata-rata tiap tempatnya dan tiap tahunnya. Dan secara rata-rata, grafiknya itu turun 0,44 poin tiap tahunnya. Lalu ini ada rata-rata indeks harga saham. Ini kita mengambil data dari Badan Pusat Statistik. Jadi kita ngambil data tiap bulannya, lalu kita ambil rata-ratanya. Jadi ini adalah rata-rata tiap bulan yang dibagi ke tiap tahun. Jadi setelah mengambil dua data tersebut, kami mengambil data correlation coefficient-nya, di mana kita dapat 0,6%, di mana nilai ini tuh berpredikat high correlation, atau ini tuh artinya berbanding lurus, di mana semakin baiknya udara, maka semakin tinggi juga harga sahamnya, di mana variabel X merupakan polusi udara dan variabel Y adalah harga saham. Di kesimpulannya adalah nilai IKU Indonesia di tahun 2015 hingga 2022 ada di rentang 84,96 hingga 88,6. Lalu harga saham Indonesia dari tahun 2015 hingga 2022 berata-rata 5.824,53 dan correlation coefficient-nya ada di 0,6. Artinya, ketika udara meningkat, harga saham mengalami penurunan secara bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa polusi udara dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia. Sekian dari kami, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.